nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan titah Tuhan. Minggu ini kita akan mendengarkan titah yang pertama. Coba adik-adik sekolah minggu semua mengikutinya. Titah yang pertama, kita bersama-sama mengucapkannya ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sekali lagi, titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Adik-adik sekolah minggu, sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Kita berdoa dan bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Putri Sion. Seorang
Desember. Berarti kita akan mendengarkan ayat bulan Desember. Ayat bulanan bulan Desember tertulis di dalam kitab 1 Tesalonik 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba. Udah pada buka kitabnya ya? Sudah. Inang akan membacakannya buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Beginilah firman-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi nak bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sekarang kita berdoa. Bersama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita Alkitab minggu ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, hingga pada minggu ini kami boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Kami sangat bersuka cita dan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kali ini kami mau memohon Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami jika kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini dan ajari kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Senang bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu semuanya. Dan masih tetap setia kan? Walaupun ibadah online, setia mengikuti ibadah online. Ya kan? Adik-adik sekolah minggu, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Kalau minggu yang kemarin itu Advent yang pertama. Ada berapa kali Advent? Inang, ada 4 kali. Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Advent pertama itu mengajari kita mengenai pengharapan. Advent yang kedua mengajari kita mengenai damai. Advent yang ketiga mengenai sukacita. Advent yang keempat yaitu kasih. Karena setelah Advent keempat kita akan merayakan Natal 25 Desember, ya kan? Peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada Advent yang kedua ini adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Ya, pastinya adik-adik sekolah minggu semuanya sudah megang Alkitab ya, dibuka? Sudah? Oke. Adik-adik membacanya di dalam hati, Inang akan membacanya untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Pulau Asam, masih semangat ya? Tadi dikatakan dalam sebuah perjalanan.
pohon ara yang daunnya begitu lebat. Yesus lapar. Kenal gak dengan pohon ara? Pernah makan buah ara? Inang pernah loh. Dan ada juga dijual di sini. Tapi buahnya itu bukan buah yang segar lagi seperti buah mangga atau apel gitu ya, yang segar. Ini sudah dikeringkan. Karena adik-adik, buah ara itu enak sekali, manis, luar biasa, dan kandungan gizinya lebih bagus daripada apel. Tapi dia tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Karena ketika dia baru diambil, gak bertahan lama, langsung cepat busuk. Sehingga banyak buah ara yang dikeringkan. Dan jika dikeringkan juga kandungan vitaminnya tetap bagus, seratnya tetap tinggi, ya. Tetapi dia karbohidratnya rendah, tapi seratnya sangat tinggi. Gizinya bagus. Yesus lapar. Dia melihat ada pohon ara di sana. Tetapi ketika dia mendekati pohon ara itu, dia melihat hanya daun saja, tidak ada buahnya. Yesus kecewa dan marah kepada pohon ara, sehingga dia mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu daun-daun yang begitu lebat menjadi kering, gugur. Dan pohon ara itu menjadi kering. Bisa kita bayangkan ya? Pohon yang begitu lebat, daunnya pohon mangga yang ada di depan rumah kita itu, ya, yang begitu lebat, tiba-tiba kering. Yesus pun mendapat pertanyaan daripada para muridnya. Karena muridnya sudah heran. Seketika itu bisa kering? Bagaimana mungkin terjadi? Biasanya kan murid-murid mengatakan kepada Yesus, guru ya. Mereka bertanya, Yesus, guru, mengapa ini? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Begitu cepatnya kering. Yesus mengatakan, jika kamu memiliki iman, maka kamu akan bisa melakukan lebih hebat daripada itu. Gunung pun bisa kamu pindahkan. Wow, kita bayangin bagaimana mungkin gunung juga bisa dipindahkan oleh orang yang beriman. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini, pada minggu Advent yang kedua ini, kita mau diajak bagaimana? Selama setahun ini kan kita sudah dikasih waktu sama Tuhan. Terus kakak-kakak sekolah minggu kita juga memberikan hatinya, memberikan pengajaran tentang firman Tuhan yang diperdengarkan lewat online ini, ibadah online ini. Tentunya adik-adik sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, bukan? Selama setahun penuh? Ya? Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan ngasih kesempatan kepada kita mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah kita, lewat firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, Tuhan menginginkan apa? Melalui kesempatan itu, Tuhan menginginkan kita berbuah. Apa tadi? Berbuah. Iya. Tentunya buah yang manis, seperti yang Inang katakan tadi. Buah ara itu adalah buah yang begitu manis, buah yang begitu sehat dan nikmat, yang memiliki kandungan gizi yang banyak. Nah, kita juga
diharapkan supaya kita berbuah, berbuah yang manis, berbuah yang sehat, berbuah yang bagaimana lagi? Yang nikmat, yang memberikan kesehatan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara bagaimana itu, Ina? Mengapa rupanya Yesus sampai seperti itu? Ketika itu Yesus sangat kecewa kepada orang-orang Farisi. Mereka mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan, tidak berbuahkan yang manis, tidak bertobat. Nah, karena Tuhan sangat mencintai pertobatan, sangat senang dengan pertobatan, sangat senang dengan kebaikan, maka Tuhan mengajak kita hari ini adik-adik sekolah minggu juga yang sudah mendengarkan firman Tuhan, melalui kesempatan kita diberikannya untuk mendengarkan firman Tuhan, melalui waktu hidup kita ini juga, yang tidak hanya kita berikan untuk main game, main gadget dan lain sebagainya, kita diminta untuk berbuah, diajarkan untuk berbuah. Coba kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan selama setahun ini, tetapi hidupnya masih nakal, masih apa lagi? Suka berkelahi, berbohong, mencuri, melawan orang tuanya, tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, tidak mengasihi kakak adiknya, tidak bagaimana lagi, tidak patuh kepada guru sekolahnya, disuruh belajar online, ternyata di rumah dia tidur-tiduran. Ya. Kalau sudah aktif sekolah dia suka cabut, suka bolos, tidak mendengarkan nasihat abang atau kakaknya. Bagaimana mungkin itu buah yang baik? Nah, kita diajak supaya kita baik-baik saja, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi anak yang hormat kepada orang tua, ya kan? Menjadi anak yang bagaimana suka menolong orang tuanya di rumah, nyuci piring sendiri, mau beresin tempat tidurnya, tidak suka melawan orang tuanya, terus bagaimana lagi? Mau membantu orang tuanya di rumah. Jika orang tuanya sudah capek, orang tuanya bilang, "Tolong nak, kamu ambilkan air." Wah, dia langsung senang. Iya ma, saya. Oh, mama sudah capek kerja ya. Anak yang manis, ya kan? Anak yang menyenangkan. Mau anak yang demikian? Anak yang hormat kepada opung, tante, namburunya, tulangnya, orang tuanya dan lain sebagainya. Anak yang bersahabat, ya kan? Kepada siapapun dia senang menyapa, ramah. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini kita mengajak kita berbuat baik, karena melakukan yang baik itu ternyata adalah buah iman kita tadi. Mau melakukan hal yang baik? Mau dong. Yang kedua, ketika sudah kita memberikan perbuatan yang baik itu, ternyata itu adalah karena dorongan iman kita. Itu adalah pancaran iman kita, cahaya iman kita. Nah, tadi dikatakan oleh Yesus, jika kamu memiliki iman, kamu tidak hanya bisa melakukan apa yang sudah kubuat tadi. Berbicara kepada pohon ara, seketika itu pula pohon ara itu kering. Kamu lebih lagi bisa melakukan hal yang lebih besar lagi daripada itu. Apa itu? Misalnya, Yesus berkata, kamu bisa memindahkan gunung. Apa itu gunung, Inan? Bagaimana mungkin anak sekolah minggu bisa memindahkan gunung? Gunung itu adalah hanya kata kiasan. Jadi gunung itu di sini adalah masalah. Apa yang menjadi masalah anak sekolah minggu? Emang anak sekolah minggu sudah memiliki masalah?
anak-anak sekolah minggu adalah masih sering takut. Ya, ketika mati lampu, wah langsung takut. Siapa yang kalau mati lampu takut? Ada yang takut kalau mati lampu gelap? Ada yang takut jika dia takut gagal? Gagal apa misalnya? Misalnya nih, kamu disuruh orang tua atau guru membuat suatu kreasi memasak, ya, kamu takut gagal, kamu tidak memiliki keberanian, itu juga menjadi suatu masalah. Kamu tidak ada keberanian, ya. Nah, ketika kamu beriman, ternyata masalah itu tadi, gunung itu bisa kamu pindahkan, kamu campakkan ke laut, sehingga kamu menjadi anak yang berani. Karena apa? Karena kamu sudah beriman, sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau anak yang beriman itu tidak pernah takut. Amin. Iya, anak yang beriman itu anak yang pemberani. Adapun masalah diejek-ejek di sekolah karena Kristen juga dia berani. Ya, saya tetap percaya kepada Kristus, saya tetap beriman kepada Kristus. Kenapa rupanya kalau saya beriman kepada Kristus, saya berani beriman kepada Kristus, saya tidak pernah takut. Ya, ketika kita beriman, kita bisa mengalahkan segala masalah apapun itu di dalam hidup kita, karena kita memiliki Yesus. Kita minta kekuatan. Ayat yang 22 tadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, kamu akan menerimanya. Tuhan, aku minta kekuatan, aku minta keberanian. Wow, Tuhan akan memberikannya. Karena kamu beriman, karena kamu percaya kepada Dia. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, ketika kita beriman kepada Yesus, ternyata kita menjadikan Yesus sebagai penolong kita, juru selamat kita, ya kan, sahabat kita. Kalau kita memiliki sahabat, kita akan senang kan bercerita kepada dia, ya, dan sahabat kita juga mengerti kita. Yesus juga seperti itu. Kalau kita bercerita kepada dia melalui doa kita, Tuhan, saya hari ini seperti ini, saya tidak bisa melakukan tugas saya di sekolah karena saya masih kurang mengerti, saya masih kurang pintar. Tolong Tuhan, berikan saya kepintaran. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti mengerti. Ajari saya Tuhan, pasti Tuhan mengajarinya. Kamu pasti menerima apa yang kamu minta di dalam doa. Dan itu juga yang akan kita rayakan dalam perayaan pesta Natal. Kita percaya Yesus itu adalah juru selamat kita yang telah lahir ke dunia dalam wujud manusia. Dia adalah penolong kita, dia adalah sahabat kita, dia adalah sumber damai kita. Itulah tadi Advent yang kedua. Advent yang kedua tadi mengajari kita tentang damai. Dia membawa damai kepada kita. Ya, jadi ketika kita beriman, hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Dia, sehingga kita bisa berbuah yang baik, hidup dalam damai, tidak takut, penuh dengan keberanian. Maka Tuhan pasti senang kepada kita, tidak akan kecewa seperti kepada pohon ara tadi, ya kan adik-adik sekolah minggu? Ya, baiklah adik-adik sekolah minggu, untuk tugasnya tidak sulit kok, Inang kasih ya. Kamu coba untuk horong satu, coba kamu menggambar buah kesenanganmu. Buah apa yang kamu sukai, yang paling
manis yang kamu sukai. Kamu gambar, terus nanti dibantu orang tuanya ya. Terus nanti di sana dikatakan, saya mau berbuah yang manis seperti buah ini, memberikan kesehatan, memberikan hal-hal yang baik bagi sekitar saya. Begitu kira-kira. Untuk Horong 2, coba kamu hafal apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 22 ini. Untuk Horong 3, coba kamu jelaskan mengenai Advent yang kedua yang sudah Ina jelaskan tadi. Gampang kan? Oke, adik-adik, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajari kami untuk tetap memberikan buah yang manis, buah yang baik dari apa yang kami dengarkan tentang firman-Mu. Sebab itulah yang kamu inginkan di dalam hidup kami. Kami mau berbuah, membuahkan buah-buah kasih yang baik sebagai bukti iman kami, sebagai pancaran iman kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, agar kami tetap bisa membuahkan hal yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jika pada minggu ini adalah minggu bagi kami yang terakhir untuk mengikuti ibadah online sampai pada tahun depan, kami mohon Tuhan yang menyertai kami melewati tahun 2020 ini, dan tahun 2021 pada bulan Februari kami akan kembali bertemu dengan teman-teman kami sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu, para ladu HKBP Pulau Asam, dan orang-orang yang kami kasihi dan cintai di dalam persekutuan akan Tuhan. Berkati orang tua kami ya Bapa, berkati adik kakak kami, abang kami, dan seluruh yang kami kasihi dan mengasihi kami. Berkati juga orang-orang yang tidak menyukai kami, supaya mereka bisa hidup di dalam kasih. Ampuni dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab kita untuk minggu ini. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kita sama-sama nyanyikan lagu Persembahan Kami. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Iya, ibadah kita selesai. Ini juga ibadah yang terakhir di bulan Desember tahun 2020. Gak kerasa ya? Ya, biasa, udah akhir tahun nih. Adik-adik, terima kasih ya untuk kebaikan adik-adik, kesetiaan adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sepanjang tahun 2020. Ya, terima kasih untuk semua tugas-tugas yang adik-adik juga kerjakan. Nah, ada pengumuman nih Kak. Tanggal 13 Desember, ya, hari Minggu tanggal 13 Desember kita akan merayakan Natal sekolah minggu. Wah, masih seru tuh acaranya, Kak. Iya dong. Ada liturgi kan? Ada dong. Ada. Kan adik-adik sudah buat liturginya, ya. Nah, walaupun kita merayakannya dari rumah masing-masing, tapi kita tetap bersukacita Kak. Ya, pasti. Ya, jadi bajunya juga harus baju Natal. Oh, baju Natal, ya. Apa boleh ikut, semuanya diajak, ya adik-adik ya. Nah, jangan lupa hari Minggu tanggal 13 Desember kita akan merayakan Natal sekolah minggu HKBP Pulau Asem. Adik-adik, Natal kita tepat pukul 3 sore kita akan mulai dengan Zoom pembuka, ya. Tepat pukul 3 sore kita akan mulai dengan Zoom pembuka. Adik-adik, mama papa, jangan lupa nanti baca grup WA-nya ya, supaya tidak ketinggalan pengumumannya. Selesai itu nanti kita akan ibadah Natal lewat YouTube Kakak. Oke. Ya. Nanti selesai ibadah kita ketemu lagi di Zoom penutup untuk bagi-bagi hadiah. Ada hadiahnya. Ada dong Kak. Hadiahnya online apa enggak, Kak? Online enggak hadiahnya? Dong. Oh, Hadiahnya penutup loh, oh Kak. masih. Ada hadiahnya tuh adik-adik, jadi jangan sampai nggak ikut acara Natal. Ya. Nah, terus ada pengumumannya untuk sekolah minggu kita Kak. Tahun depan, ya, ini kan dari bulan nih Kak. Oh, habis Natal libur ya, Kak? Kita masuk sekolah minggunya lagi di minggu keempat, tanggal 24 Januari 2021. 2021. Oke. Saya Kak, 1 tahun ya. Nah, tapi adik-adik kita belum tahu nih keadaannya seperti apa. Yang pasti adik-adik tetap jaga kesehatan. Ya, betul. Jangan lupa cuci 3M, tangan. 3M. Cuci Cuci tangan, tangan, pakai masker, sama jangan jaga jarak. jaga jarak ya. Tetap sehat adik-adik. Sampai ketemu nanti di hari Minggu tanggal 13 Desember. Selamat hari Minggu adik-adik.